Kita bersyukur kepada Tuhan kita, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Allah senantiasa bersama dengan kita. Amin. Kita bersyukur jikalau pada hari ini tanggal 8 Desember 2024 kita bisa sampai detik ini oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau bukan kemurahan Tuhan mungkin kita tidak sampai di penghujung tahun ini. Kita patut bersyukur kepada Allah kita, Allah Sang Pencipta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di bulan Desember ini berbicara tentang kasih Allah yang besar, karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Apakah kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita? Kasih Allah yang paling besar dalam kehidupan kita, Dia mau datang ke dunia, Dia mau lahir untuk kita, bahkan Dia mati untuk kita. Itulah kasih Allah, itulah karya terbesar Allah dalam hidup kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dari situlah sudah terpisah hubungan manusia dengan Allah. Sudah terputus, tidak ada lagi jalan keluarnya. Tapi syukur kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini mau datang dengan penuh kerendahan hati, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan saya dan jemaat Tuhan semua. Dia mau lahir di kandang yang hina. Dia mau lahir di tempat yang tidak layak. Buat apa Tuhan Yesus mau lahir di tempat yang tidak layak? Tentunya Tuhan Yesus begitu mengasihi umat ciptaannya. Itulah kasihnya. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan umat ciptaannya ini binasa. Tuhan Yesus mau umat ciptaannya ini mendapat hidup yang kekal. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi begitu rupa oleh Tuhan? Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Tentunya ketika kita sudah mendapatkan kasih Allah sebagai anak-anaknya, kita pun patut mengasihi Tuhan. Mari kita buka dulu dari Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Sudah dapat semua? Baik, mari kita baca secara silih berganti. Saya akan memulai di ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna mendayakan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak
tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin untuk firman Tuhan ya, yang sudah kita baca pada saat ini. Jadi, respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang pertama, bahwa ketika kasih Allah mengalir dalam hidup kita, hal yang pertama yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih Allah memberi keberanian untuk percaya. Di ayat yang ke-17, bahwa dengan kasih Allah yang sudah mengorbankan dirinya buat saya dan kita semua yang ada di tempat ini, maka kita diberikan keberanian untuk percaya. Kita diberikan kemampuan untuk percaya kepada Allah. Kalau kita tidak percaya, maka kita belum mengenal Allah. Di ayat yang ke-8 berkata demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak percaya, berarti kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal kasih Allah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya Allah, Yesus Kristus penyelamat hidupku, mau lahir buat saya percaya sepenuhnya di hadapan Tuhan, berarti saya mengenal Allah yang saya percayai. Saya mengimani bahwa Yesus satu-satunya juru selamat hidupku. Inilah berita sukacita bagi kita pada pagi hari ini, bahwa dengan kasih Allah yang sudah kita terima, kita dimampukan untuk berani percaya kepada Allah sepenuhnya. Kita percaya Yesus mati buat saya. Kita percaya Yesus mati buat kita semua, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Kalau bukan Allah, kalau bukan Yesus yang menyelamatkan kita, siapakah kita? Sukacita yang kita alami sampai hari ini, itu karena kasih Allah terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah merasakan kasih Allah dalam hidup. Semua kita sudah mengecap kasih Allah dalam hidup kita. Amin. 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 Biarkan cuaca memang begini, tetapi iman percaya kita kepada Yesus jangan sampai adem. Ya, jangan sampai adem, tetapi harus panas, hot. Ya, kita harus tetap on fire sama Tuhan, tetap semangat. Kita harus jaga ya semangat kita kepada Allah. Kita ada oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita baca di Efesus bahwa janganlah engkau memegahkan diri engkau ada saat ini, engkau selamat saat ini, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kita sampai di tanggal 8 Desember 2024 ini bukan juga karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan. Kalau kami di Nias di 2 minggu yang lalu, di akhir bulan yang lalu, sudah diumumkan siapa-siapa saja yang sudah meninggalkan keluarga di sepanjang tahun 2024 dari Januari sampai November. Udah dihitung, keluarga ini sudah berkurang, keluarga ini sudah berkurang, keluarga ini sudah berkurang. Mengenang para anggota keluarga yang sudah tiada meninggalkan dunia.
Lagu-lagu yang disampaikan semua adalah lagu-lagu tangisan, supaya semua jemaat menangisi apa yang sudah terjadi. Tetapi jangan kita menangisi apa yang sudah terjadi, tetapi mari kita menatap masa depan kita ke depan lebih baik lagi. Bagaimana saya mengasihi Tuhanku? Bagaimana saya harus mengasihi Allah yang saya sembah? Tentunya jangan bosan-bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan tidak meminta kepada kita lebih dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan minta kepada kita, beribadahlah kepadaku anak-anakku, kasihilah aku. Ya, kalau kita baca dari ayat 1 ini, dari ayat 7 sampai ayatnya 31 itu berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah bagi kita. Dia mau lahir bagi kita di kandang yang indah. Kalau ada yang melahirkan nggak mau di kandang, maunya di tempat yang bagus. Kalau ada uangnya di tempat yang kelas 1, nanti kamarnya maksudnya, nggak mau di kelas 3. Karena kalau di kelas 3 orangnya banyak dalam satu kamar. Kalau kelas 1 bagus, 1-2 orang dalam satu kamar. Bahkan kita bisa memilih VIP karena hanya 1 orang, lengkap semuanya. Ya itulah kita manusia. Kita maunya di tempat yang bagus, tetapi Tuhan kita memberikan teladan yang baik bagi kita. Janganlah cari tempat yang mewah, janganlah cari tempat yang lebih indah, tetapi sekalipun sederhana, tetap engkau bahagia. Amin. Amin. Walaupun sederhana, tetapi bahagia. Yesus melihat kita, walaupun saya dihina, dicaci maki, dicambuk, tetapi ketika saya melihat anak-anakku bahagia, aku bahagia. Dia rela. Setiap kita orang tua yang sudah berkeluarga, kita tidak pernah menghendaki yang tidak baik kepada anak kita. Kita tetap menghendaki yang baik. Jika mereka sakit, kita tidak pernah tenang. Kita pusing. Kita berusaha bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, supaya anak kita ini sehat. Yesus juga begitu bagi kita. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, Yesus berusaha bagaimana yang jatuh ini bisa bangkit kembali, bisa kembali lagi kepadaku, dan kami boleh bersama-sama. Apapun kita terjadi sebagai orang tua. Makanya kalau kita baca di Roma 5 ayat 8 berkata demikian, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, selalu ada. Kalau di Amsal dikatakan di sana bahwa masa depan sungguh ada dalam tangan Tuhan. Masa depan kita sungguh ada dalam tangan Tuhan. Jangan kita sampai takut untuk melangkah. Kita harus percayai, jangan ragu ketika kita mempercayai Allah dalam hidup kita. Kita percaya Allah akan terus tuntun hidup kita sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan di dalam Matius 28, bahwa ketika kita ada bersama dengan Tuhan, masa depan kita terjamin. Apapun yang kita lakukan terjamin. Kenapa? Karena Tuhan sertai dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itulah kasih Allah yang sungguh besar dalam hidup kita, ya. Itulah kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah mengecewakan kita. Yang lain bisa mengecewakan kita, suami kita bisa mengecewakan kita, istri kita bisa mengecewakan kita. Mungkin ada ketidakjujuran di antara satu dengan yang lain, tetapi Allah tidak pernah tidak jujur bagi kita. Allah senantiasa jujur kasih. Oh ya,
kamu harus dikasih ini, kamu harus dikasih ini. Ketika kita terpuruk, kita berharap sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan terus tolong. Amin. Amin. Haleluya. Hal yang pertama tadi, ketika kita sudah mengalami kasih Allah dalam hidup kita, hal yang pertama, kasih Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Di ayat yang ke-17 ya. Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk percaya walaupun itu belum ada tanda-tandanya, tetapi kita percaya Tuhan pasti tolong. Dan Natal kita sudah ada 9 juta. Puji Tuhan sudah setengah. Sudah setengah. Kita kan butuh 18 juta. Nah, kita sudah ada setengah. Puji Tuhan, tinggal 2 minggu lagi. Setengah lagi. Tidak 9 juta lagi maksudnya. Gitu. Kita percaya bahwa di sisa 2 minggu ini Tuhan akan cukupkan. Kalaupun tidak cukup, mari kita bawa makan masing-masing. Amin. Amin. Saya bawa 5 muk, Cigina bawa 10 muk. Maksudnya berasnya udah dimasak dari rumah. Ya, jadi cukup. Ibu Ayu sudah bawa 1 panci gede jantung pisang. Luar biasa. Nggak usah mewah-mewah. Tuhan Yesus berkata nggak usah mewah. Yang penting bahagia. Buat apa mewah kalau tidak bahagia? Amin. Amin. Ya, saya percaya semua bawa nasi pada tanggal 22. Bawa nasi. Bawa nasi. Ya. Bawa nasi. Bawa sambal. Jadi seperti itu. Wah, jangan yang mewah-mewah. Kenapa? Ketika mewah itu akan membuat kita sombong. Nih lihat nih, punya kami bagus kan? Makanannya enak-enak kan? Ikannya gimana? Ya, masa cuma sambal sama kerupuk. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup sederhana. Amin. Hidup sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Ya. Hidup sederhana bukan berarti kita tidak punya sesuatu. Ya. Hidup sederhana itu mungkin kita punya lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetap rendah hati. Nggak usah sombong. Amin. Coba dulu ya. Rendah hati. Rendah hati tosak kiri kanan. Rendah hati ya. Rasa sombong. Itu Tuhan akan tolong. Ya. Penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu dalam hidup kita. Kalau saya boleh menyaksikan kasih Tuhan dalam minggu ini di RT kami itu bagi-bagi sembako. Karena RT baru kan saya bilang sudah 19 tahun saya di RT ini Pak. Pertama kali saya mendapatkannya. Kata RT-nya, iya Bu, sekarang kita baru data semua supaya semua ada pemerataan pembagian sembako. Oh begitu ya Pak. Terima kasih. Sebenarnya lama amat juga pemerataannya ya, sampai 19 tahun. 19 tahun baru ada pemerataan. Ya, itu luar biasa. Tapi harus bersyukur aja. Ya, di rumah kami dan di rumah kami, di sebelah TK juga begitu ya. Saya lihat kalau dia bagi sembako di sekeliling TK itu. Tapi nggak tahu tiba-tiba aja hari Jumat kemarin. Nanti datang ya Bu, dikasih kupon. Ada amplopnya juga, oh gitu. Oh pantesan kalau mereka pulang dari rumah ketemu pada senyum-senyum warga sini. Karena selain itu ada amplopnya juga. Astaga, ya itulah. Di luar yang apa kita pikirkan. Ya. Karena berkat Tuhan itu
secara tiba-tiba. Kenapa? Kalau kita selalu berpikir nanti dapat dari sana, dapat dari sini, kita nggak mau bekerja lagi, kita tidak mau berusaha lagi. Tetapi Tuhan kasihnya ketika kita tidak memikirkannya. Di Natal kita ini juga ada aja nanti juga yang akan kasih. Amin. Di sekolah minggu sudah ada yang kasih. Langsung saya dihubungi di Facebook. Ibu Amel butuh berapa Senin buat sekolah minggu? Butuh segini. Souvenirnya apa? Saya sebutkan seperti ini biar saya kasih. Oh, saya kasih Seninnya aja ya Bu. Oh baik, tidak masalah. Ya puji Tuhan, makanya saya minta saya berharap tidak banyak-banyak, karena sudah ada yang kasih tambahan. Ya itu, kan kita juga nggak tahu dalam minggu-minggu ini langsung mencari, ya udahlah, nggak usah mikirin konsumsi, nggak usah mikirin para PKH, para pelayan Tuhan. Semua tanda kasih buat para hamba Tuhan di Bangka 2 nggak usah dipikirkan, sudah saya tanggung. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Ada yang kasih lipstik, ada yang kasih Indomie. Iya. Karena saya sudah merasakan di tanggal 25 November yang lalu, saya kaget ketika kami ke Jungle. Lomba anak TK Perseni. Pas hari guru. Ya. Ternyata orang tua sudah bikin surprise buat kami. Pulang-pulang kami bawa bawaan banyak. Ternyata mereka sudah sepakat. Ada kasih rinso, ada kasih minyak goreng, ada kasih Indomie, susu, biskuit, sabun. Makanya saya bilang sama Frank, harus beli sabun Frank. Sudah ada yang kasih, puji Tuhan. Ya. Minyak goreng sudah banyak, kayak sampai bulan Maret. Nanti kalau ada jemaat Tuhan yang kasih minyak goreng di bulan Maret. Karena minyak kami akan habis di bulan Maret yang dikasih orang tua. Ya. Rinso semua, parfum, lipstick buat kami. Ya. Semua dikasih Indomie, kaget. Hah, banyak amat. 2 karung ketika kami pulang. Untung ada yang bantuin kami, untung karena bisnya di Cedekia, kami harus bawa ke TK. Ketemu sama Pak Unggelin di Cedekia. Bu, dari mana? Dari Canggu Pak. Bawaannya banyak banget. Iya Pak. Saya antar ya. Terima kasih ya Pak. Nah, ada aja Tuhan sudah suruh, sudah siapkan maksudnya. Tuhan sudah siapkan siapa yang bantu untuk bawa ke TK banyak. Aduh, ya itulah. 19 tahun saya di TK mengajar. Baru ada kayak gitu. Biasanya dikasih baju, kue, coklat, silver queen banyak. Tahun ini silver queen cuma 5. Cuma 5. Yang banyak ini sabun cuci piring banyak. Kayaknya 6 bulan ke depan kami nggak beli sabun cuci piring. Karena sudah banyak ya. Ibu Ayu sudah mikir 6 bulan ke depan apa yang harus saya siapkan untuk mengamen. Gak apa-apa Bu Ayu, sepatuku aja. Lembah sudah mulai terlepas-lepas. Nah, jadi seperti itu ya. Karena tanggal 3 Januari saya ulang tahun, hari Jumat. Iya, hari Jumat sana kan Bu, Januari gitu ya. 3 Januari 44 tahun. Gak terasa kan. Tapi orang tua murid bilang, saya kok semakin awet muda aja, perawatan ya Bu? Enggak pernah perawatan Bu. Pakai yang ada aja. Rahasianya apa? Sukacita dalam Tuhan. Amin. 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 Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk percaya. Hal yang kedua. Jangan udah senyum-senyum, benar juga tuh kata Bu Ana. Ya. Hal yang kedua, di ayat yang ke-19 dikatakan di sini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita bisa mengasihi? Kenapa kita bisa mengenal Tuhan?
Karena kasih Allah sudah mengalir dalam hidup kita. Inilah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Makanya kita datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhanku. Saya mengerti pengorbanan Allah dalam hidupku. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Berikutnya, kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Allah sudah ada dalam hidup kita. Karena kasih Allah sudah ada dalam hidup kita. Kalau tidak ada kasih Allah dalam hidup kita, pasti kita tidak akan mau berbagi kepada orang lain. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang penting saya kaya, yang penting saya bahagia. Tadi saya jelaskan sama anak sekolah minggu. Tadi Dio jawab sama saya, Bu Amel, iya Dio, saya pernah melihat loh di Shopee. Lihat apa? Ada anak-anak yang nonton HP, ngumpet-ngumpet di Shopee. Nah, jadi dia lihat di Shopee ada yang anak-anak yang main HP ngumpet-ngumpet. Karena tadi saya menjelaskan tentang kasih Allah juga kepada mereka. Kasih Allah tidak pernah ngumpet-ngumpet dalam hidup kita. Kasih Allah sangat terbuka. Kalau kita masih ngumpet-ngumpet sama orang lain, itu kurang bagus. Tetapi kalau kita kasihnya harus terbuka. Apalagi kalau suami istri. Jangan sampai ngumpet kepada pasangannya. Kalau mau kasih sama orang tua, harus beritahu. Supaya tidak ada kecurigaan. Begitu juga ya, istri harus beritahu. Sama-sama kita tidak boleh ngumpet. Karena pemberian yang ngumpet-ngumpet itu adalah masalah besar dalam hidup kita. Makanya Allah tidak pernah ngumpet ketika Dia mengasihi kita. Ini saya loh, lahir di kandang yang hina. Nah, kita lihat semua kan, Dia nggak ngumpet sama Ibu Puspita. Oh, saya ngumpet, Bu Amel jangan bilang Ibu Puspita yang saya lahir di kandang yang hina. Nggak enak nanti. Tetapi terbuka. Kita juga demikian di dalam Tuhan. Jangan sampai kita ngumpet. Kita harus terbuka satu sama lain, terlebih kepada Tuhan. Kasih kita jangan sampai ngumpet, ya. Karena itu bahaya. Apalagi kalau lawan jenis diam-diam ngirim-ngirim makanan, diam-diam ngisi-ngisi pulsa, itu tidak baik, ya. Itu akan membawa malapetaka dalam keluarga, kalau sudah berkeluarga ataupun yang pacaran, itu akan membawa malapetaka sehingga hubungan itu jadi putus. Kenapa? Karena diam-diam juga sudah di sana. Jangan sampai kita gara-gara nonton itu Dua Hati Satu Cinta, luar biasa. Karena ini saya adalah penonton setia Antv. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Karena sudah ada nenek kan, jadi dia terus pagi sampai malam, sampai 6:30. Yang 6:30 sudah beda, sudah aini malaikat itu apa itu. Jadi tiba-tiba semua rumah orang pada itu gentayangan hantunya. Si aini itu di Antv. Jadi saya tahu. Nah, saya sukanya yang cerita anak-anak Tian di Mentari TV itu, ceritanya sama-sama bagus. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semua, abang-abang, koko-koko,
kalau sudah pulang kerja, tiang-tiang dimentari TV. Bu Mary menyimak banget ya. Kayaknya juga aku sudah tiang-tiang. Tapi memang ceritanya cukup mendidik anak-anak. Jadi makanya saya suka nonton itu. Ada juga itu suke sama beta. Suke beta gitu ya. Saya sembah tahu film-film kartun. Nah jadi seperti ini, kasih kita jangan sampai ngumpet, tetapi kasih kita kepada Allah harus terbuka. Kasih kita kepada manusia juga harus terbuka. Kenapa harus terbuka? Supaya tidak ada penyalahgunaan di dalamnya, tidak ada kesalahpahaman di dalamnya. Tetap kasih kita harus terbuka. Ketika saya mengasihi dia, saya juga harus terbuka. Saya mengasihinya. Karena ini, ya kalau kita baca di ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah perintah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi saudara kita. Kita lihat contoh dalam Alkitab, bagaimana Zakheus ketika kasih Allah sudah dia alami dalam hidupnya, akhirnya dia diubahkan oleh kasih Allah itu sendiri, sehingga dia bisa terbuka kepada semua orang. Di hadapan Tuhan dia terbuka. Ketika saya mengambil lebih dari apa yang seharusnya, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Zakheus tidak ngumpet, dia terbuka. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita, selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Jadi jemaat Tuhan dalam Kristus Yesus, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita 2 hal. Ketika kita sudah mengalami kasih Allah itu dalam hidup kita, pertama, kita dimampukan untuk berani percaya kepada Tuhan. Kedua, kita dimampukan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih kita jangan tertutup, tetapi